Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Reaction berita kali ini kita mengikuti kasusnya Nadiem Makarim yang kemarin tanggal 2 Juni 2026 Nadiem Makarim membacakan pledoi-nya setebal 1.400 halaman. Wah, ini benar-benar tebal banget ini bacanya gimana ya. Tapi intinya kesimpulan dari pledoi kemarin itu kita bisa simak di sini menjelaskan Nadiem Makarim secara detail seperti apa. Intinya isinya gimana sih kita simak bareng-bareng ya. Kalau benar saya merencanakan korupsi masif ini sejak awal, untuk apa saya mengundang kejaksaan untuk mendampingi proses pengadaan dari awal sampai akhir? Penting untuk diingat, yang hadir di ruang pengadaan saat PPK bertransaksi di e-katalog LKPP adalah kejaksaan, bukan saya. Kalau saya merencanakan korupsi, kenapa saya meminta BPKP mengaudit pengadaan Chromebook 2 kali? Kalau ada niat memanipulasi pengadaan, kenapa kementerian melaksanakan pengadaan lewat e-katalog LKPP? Di mana kementerian tidak dapat mempengaruhi seleksi vendor maupun harga tayang. Koruptor macam apa yang akan mengundang 3 institusi eksternal untuk memeriksa hasil korupsinya? Dalam dakwaan, saya dituduh bersekongkol dengan terdakwa lainnya untuk meloloskan spesifikasi Chrome OS. Di mana bukti persekongkolan ini? Kedua terdakwa, Mulyad Shah dan Sri Wahyuningsih, adalah direktur, 2 level di bawah menteri. Saya tidak mengenal mereka. Pertama kali berbicara dengan mereka adalah di awal persidangan, Yang Mulia. Saya bahkan tidak pernah punya nomor HP mereka. Mereka mengaku tidak mengenal saya, tidak pernah berkomunikasi secara langsung, dan tidak pernah diajak meeting bersama. IBAM pun baru saya kenal setelah dilantik menjadi menteri. IBAM tidak ada kaitannya ke Google maupun ke Goto. Justru perusahaan IBAM sebelumnya, Bukalapak, adalah kompetitor dari Goto. Tuh, kan? Tapi fakta ini semua diabaikan oleh kejaksaan. JPU meyakini saya bersekongkol dengan mereka tanpa bukti chat, tanpa bukti meeting, tanpa bukti apapun. Pesan di sini, nota pembelaan pledoi-nya tadi menyampaikan sejak awal proses pengadaan Chromebook itu penting untuk diingat yang hadir di ruangan pengadaan saat PPK bertransaksi di e-katalog LKPP adalah kejaksaan, bukan saya. Jadi Nadiem ini benar-benar berusaha untuk menjelaskan sejujur-jujurnya versi Nadiem Makarim ya. Dan di persidangan itu ada kejadian sampai mati lampu. Masa iya sekelas di Jakarta yang jarang mati lampu, tiba-tiba mati lampu pas pembacaan pledoinya dari Makarim. Kan nggak make sense gitu. Pokoknya nggak, duh ini lagi nanggung-nanggung bacain pledoi malah mati lampu lagi kan. Kita lihat nih, seperti apa sih tragedi mati lampu pada saat Nadiem Makarim membacakan pledoinya gitu kan. Sampai kayak semua ruang sidang tuh mendadak gelap gulita. Mendadak ruang sidang mati lampu. Tetap semangat, Mas Menteri. Ada-ada aja sampai mati lampu. Sampai applause. Lanjut dengan video reaction berikutnya, Nadiem Makarim di sini sampai tangis pecah gitu kan.
saat bacakan pledoinya. Semua pengorbanan saya hadiahnya jeruji besi. Maksudnya gimana ya? Kita lihat videonya. Saya harap di kemudian hari anak-anak saya akan menonton pledoi ini dan meyakini bahwa ayahnya tidak pernah menyesal mengabdi kepada negara. Tetapi saya juga manusia. Bayangkan betapa hancurnya hati saya dengan semua pengorbanan finansial dan waktu yang telah saya lakukan selama 5 tahun. Setelah mendapatkan penghormatan tertinggi negara, Bintang Mahaputra Adi Pradana dari Bapak Presiden untuk pengabdian saya, hadiah yang saya dapatkan adalah jeruji besi. Hadiah yang saya dapatkan adalah perampasan hasil usaha saya selama 10 tahun yang menciptakan jutaan lapangan pekerjaan di Indonesia. Apakah negara sekejam ini pada abdinya? Saya Dengan suara bergetar, Nadiem Makarim menahan nangis ya atas tuntutan 18 tahun penjara, seraya menyebut pengorbanannya selama menjadi justru hadiahnya jeruji besi. Secara tegas membantah seluruh dakwaan jaksa dengan memaparkan bukti bahwa kebijakan memilih Chrome OS secara mutlak justru menghemat anggaran negara hingga 3,9 triliun. Dan tangis pendiri Gojek ini kian pecah ya saat dirinya menyinggung harapan masa depan anak-anaknya, sekaligus menepis isu miring terkait konflik kepentingan investasi Google ke GoTo. Jadi Nadiem Makarim tuh benar-benar mengupayakan atas kebebasannya. Dan Nadiem Makarim di sini berharap diputus bebas secara murni dengan menggunakan jaket yang dikasih drivernya itu ya, yang driver pertamanya itu memorial banget buat Nadiem Makarim ya. Di sini bacainnya langsung. Permintaan saya adalah kejujuran hati nurani para hakim untuk memutuskan berdasarkan fakta yang ada di dalam persidangan bahwa saya tidak bersalah sehingga secara hukum saya wajib bebas murni. Dan kalau kita lihat secara dalam keputusannya, 2 dari 5 majelis hakim, yaitu Hakim Andi dan Hakim Eriusman, telah memberikan keputusan bebas kepada Ibam. Tapi hanya karena 2, jadi kalah dengan 3 yang lainnya. Tapi ini sepanjang pengetahuan saya belum pernah terjadi dalam sejarah kasus besar tipikor, di mana 2 dari 5 hakim merasa tidak salah terdakwa. Saya tidak tahu apakah itu tidak akan terjadi di kasus saya. Yang saya minta di dalam pledoi saya kepada para hakim adalah keputusan 2 dissenting opinion hakim itulah yang harusnya menjadi pertimbangan utama, yang saya harapkan menjadi pertimbangan utama untuk keputusan saya, dan juga pertimbangan utama untuk putusan bandingnya Ibam. Karena beliau tidak salah, tidak melakukan kesalahan apapun Ibam. Ya, itu juga sangat penting untuk dimengerti. Dan menurut saya bahwa ada 2 dissenting opinion itu adalah sinyal keras kepada masyarakat bahwa tolong kasus ini diperhatikan, tolong dicek lagi kasus ini kebenarannya. Semoga ada yang bisa membantu Ibam dan juga dalam situasi ini nanti. Oke. Tadi berharap ada amnesti, abolisi atau dari presiden juga terhadap kasus ini. Pada saat ini harapan saya satu-satunya adalah para majelis hakim memutuskan kasus ini sesuai fakta-fakta persidangan. Itu saja permintaan saya. Permintaan saya adalah kejujuran hati nurani para hakim untuk memutuskan berdasarkan fakta yang ada di dalam persidangan. Berdasarkan fakta Karena ya. fakta-fakta tersebut semuanya secara serentak telah membuktikan bahwa saya tidak bersalah sehingga secara hukum saya wajib bebas murni.
Gimana menurut netizen di sini? Ya, tanggapannya coba di komen seperti apa. Apakah Nadiem Makarim akan bebas murni? Ya, terima kasih yang sudah menyimak channel Suara Hati Sang Istri. Bye.